Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishamul Yandi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Enggak Hilir Provinsi Riau, di mana pada sesi ini yaitu untuk memenuhi tugas sebagai CGP di modul 3.1 guru penggerak. Jadi tugasnya mewawancarai salah seorang partai. Bisa dimulai, Pak? Bagaimana ini kan setiap sekolah kita mempunyai D5, Pak, atau rujukan moral. Jadi bagaimana Bapak selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema IPK atau rujukan moral di sekolah itu? Terlebih dulu kita mengelompokkan kasus-kasus. Ada kasus berat, sedang, ada kasus ringan. Jadi kita kelompokkan dan kita pilih yang mana yang harus diselesaikan. Kasus-kasus itu kita menyelesaikan dengan hati nurani, dengan peraturan yang berkenaan dengan peraturan yang kita ikuti, yang berkenaan dengan kebijakan yang kita timbang, sehingga tidak merugikan di satu sisi dan tidak merugikan kepentingan sekolah. Jadi secara Bapak mengidentifikasi yaitu dengan mengelompokkan kasus-kasus yang sedang, ringan. Selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat menjalankan pengambilan keputusan terutama di kasus kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita mengambil keputusan sama-sama benar, sama-sama mengandung Nilai kebajikan. Kita merujuk kepada aturan-aturan pemerintah, peraturan-peraturan. Nah, di sana kita pilih lagi mana yang menurut kita apa. Mungkin dalam kita ambil keputusan, kita panggil yang bersangkutan supaya jangan memberatkan gitu. Ya. Kadang ada sama-sama penting, mana yang lebih penting. Jadi mengambil keputusan itu dengan tidak menitik beratkan pada permasalahan maya. Ya. Jadi selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, kita dalam mengambil keputusan di sebuah sekolah, kita selalu berkomunikasi dengan guru senior, ya, dengan yang berpengalaman. Habis itu kepala sekolah timbang dan pikirkan dengan hati nurani apakah kalau kita ngambil keputusan ini apa kerugian, apa keuntungannya, apa kelemahannya. Nah, kalau belum dapat memutuskan itu, kita tunda dulu, kita pikirkan lagi. Jadi intinya Bapak selaku kepala sekolah itu berkomunikasi terlebih dulu dengan guru senior, ya, sejawat. Kalau itu masalah lembaga, masalah apa, kita bisa konsultasi sama kadin. Kita minta pendapatnya bagaimana. Lanjut, Pak, hal apa yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Yang efektif dalam umpamanya contohlah hari ini pasang kan ya. Nah, sementara halaman kita kalau hari ini nih semalam jam 3.30, berarti hari ini 4.30. Nah, dalam kita ambil keputusan, kita komunikasi dengan dinas, dapat arahan dari dinas, kita timbang, kita sampaikan dengan guru senior. Oke Pak, jam 3.30 kita pulangkan anak hari ini, kesian anak-anak
anak. Nah, setelah kita ngambil keputusan itu, kita tanya dengan guru senior, guru yang lama di sini. Nah, ternyata sama pikiran kita, baru kita ambil keputusan. Jadi yang paling efektif yang Bapak anggap yaitu berkonsultasi dulu dengan dinas, baru dengan guru senior. Selanjutnya, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Ya, tantangan sebagai seorang Karena pastor. yang jadi tantangan setelah kita pikirkan, kita baca aturan, kita ngambil keputusan seperti ini. Tapi yang keputusan kita ambil ini bertentangan dengan kebiasaan di sekolah. Ya, kebiasaan sekolah bertentangan. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikan aturan ini dengan aturan pemerintah gitu. Nah, itu tadi kita perlu sosialisasi, kita perlu komunikasi, kita perlu jelaskan aturan-aturan ini supaya guru-guru, kawan-kawan di sekolah itu memaklumi. Jadi tantangannya yaitu tidak bisa memutuskan sendiri Pak ya. Ya. Nanti kita harus Kadang begini, tantangan tadi itu ini aturan, ini kebiasaan. Nah, jadi aturan dengan kebiasaan, kalau menurutnya apanya kita menemukan kebiasaan gitu kan, supaya tidak ada masalah. Tapi ini aturan gitu. Nah, Jadi Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal atau menyelesaikan di tempat langsung, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? kalau biasa saya menyelesaikan masalah itu, umpamanya setiap hari Senin kita ada meeting, kita sampaikan untuk sosialisasi, kemudian menyelesaikan masalah itu ya kita bersama-sama. Kenapa Bapak salah tuh Pak, katanya harusnya gini, kita sampaikan alasan-alasannya ini. Kalau ya dalam mengambil sebuah kebijakan bisa aja kepala sekolah salah. Kita salah, kita maklumi besar hati kita kan, ternyata yang disampaikan oleh guru itu sosialisasinya apa, konsultasinya dia juga benar kan. Oh iya, bagus benar guru begini gitu, kita ikut gitu. Jadi intinya Bapak menyelesaikan dilema etika ini tidak langsung di tempat Pak ya, tapi mempunyai jadwal Pak ya. Oke. Ya. Misalnya untuk khusus hari Senin kita akan rapat. Jadi lanjut Pak, apakah adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau di dinas lagi komunikasi dengan Pak Haidi, dengan Pak Paudan, dan janganlah dengan Pak Kadis, sebenarnya sudah selesai. Kalau di sekolah kita kadang telepon komite, kadang dengan guru senior, juga dengan guru yang honor, juga yang wawasannya lebih luas, kita juga selalu konsultasi gitu. Kalau ada masalah, pokoknya kita ketika ada masalah kita tidak menyelesaikan sendiri, kita siasati, pelajari, kemudian kita pikirkan, konsultasikan dengan yang lebih pengalaman. Jadi intinya Bapak dibantu lah, maksudnya itu seseorang yang mempermudah Bapak yaitu dinas bisa, guru senior dinas, dan guru-guru honor yang memiliki pengalaman lebih banyak. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini? Ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah ternyata tidak semua keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan dari kepala sekolah, juga dari guru senior, juga pikiran-pikiran dari dinas, ya pikiran-pikiran orang yang berpikiran maju itu sangat kita hargai. Jadi kita tuh hanya punya pikiran umpamanya begini,
Tapi setelah mendapat saran-saran dari luar, ternyata kita berubah keputusan kita tuh tidak seperti itu. Ternyata ada lagi yang lebih baik gitu. Memang kepala sekolah harus membuat keputusan, harus membuat arahan, tapi jangan otoriter, jangan hanya dari kita aja gitu. Belum tahu keputusan yang kita tuh. Kita harus saling berkomunikasi Pak ya. Kita komunikasi, tanya dengan senior, tanya dengan bawahan, tanya dengan guru honorer. Kadang-kadang menyakitkan diri dia gitu. Jadi intinya apa yang telah Bapak sampaikan dari kasus-kasus ini, ternyata pengambilan keputusan ini tidak harus dari kepala sekolah, melainkan dari guru-guru baik yang senior, yang mempunyai pengalaman tinggi, dan juga dari junior dan dari luar itu Pak ya, maksudnya dari luar, bisa dari dinas. Oke, mungkin ini aja Pak wawancara singkat kita sebagai pendukung dari tugas Yandi sebagai guru penggerak angkatan 9 modul 3.1. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kita bisa menyelesaikan dilema IPK yang ada di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,